Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ya, saya ingin membahas salah satu kajian dari fisika kelas 11, ya, yaitu tentang elastisitas bahan. Gitu. Nah, sebelumnya apa itu elastisitas atau elastis, gitu kan? Elastisitas itu berarti sifat suatu bahan, gitu kan? Ya, elastis itu adalah ketika benda, ya, ketika benda itu dikenakan gaya, ya, dan gaya itu kita lepaskan, kemudian benda itu akan kembali ke bentuk semula. Itu berarti bendanya itu bersifat elastis. Itu kemampuan suatu benda ketika sebuah gaya dihilangkan, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Itu namanya elastis. Nah, lawan dari elastis itu adalah plastis. Ya, di pasaran, ya, di pasar-pasar, ya, di toko mainan kita sering mendengar kata plastisin, gitu kan? Jadi plastisin itu kalau kita bentuk tidak akan kembali ke bentuk semula, gitu kan? Ya, yang biasa digunakan untuk prakarya anak-anak SD gitu, ya. Itu sifatnya plastis. Gitu. Nah, di sini saya membawa peragaan, ini namanya pegas, gitu kan? Gas, gitu ya. Nah, pegas ini juga bersifat elastis. Jadi ini ketika saya tarik gini, kita kasihkan gaya dan gaya itu kita hilangkan, kita lepas. Nah, maka ini akan kembali ke bentuk semula, gitu, ya. Nah, bahkan gitu, ya, bahkan ini benang nilon, gitu kan, sebetulnya sedikit dia punya sifat elastis. Ketika kita tarik ini, sebetulnya benang ini dia akan molor walaupun sedikit sekali, gitu kan, ya. Kemudian kalau kita lepaskan, ya, ini akan kembali ke ukuran atau bentuk semula, gitu. Itu namanya elastis. Sekali lagi itu namanya elastis. Nah, sebelum kita membahas ke lebih jauh tentang elastisitas bahan, ya, perlu saya bahas tentang sifat mekanik suatu zat, gitu kan? Sifat mekanik suatu zat. Nah, setiap material, gitu kan, logam atau apapun, gitu kan, ketika dikenakan gaya di sini, kita kasih bandul seperti ini dikasih pemberat. Ketika kita kasih pemberat itu berarti kita memberikan gaya, gitu, ya. Gitu. Nah, kalau posisi seperti ini kan dia benangnya itu kan standby, tapi kalau kita kasih pemberat ini benangnya itu mengencang, gitu ya. Nah, sifat kekencangan ini itu timbul ketika benda itu dikenakan gaya. Jadi ataupun logam apapun kalau kita kenakan gaya, gitu kan, maka pada benda itu akan mengalami namanya tegangan atau stres, ya, tegangan atau stres. Stres itu adalah perbandingan antara gaya yang ditimbulkan, gitu kan, yang menyebabkan ini mengencang. Itu misalnya gaya ini yang menyebabkan mengencang kan gaya berat, gitu ya. Perbandingan antara gaya dengan luas permukaan. Nah, semakin besar luas permukaan, maka tingkat kesetresannya semakin kecil, ya. Tingkat kesetresannya semakin kecil, itu semakin luas permukaan. Nah, semakin kecil, ya, semakin kecil luas permukaan, maka tingkat kesetresannya semakin besar. Artinya kalau luas permukaannya kecil, dia akan menghasilkan tekanan yang besar. Seperti itu. Nah, secara matematis dapat dituliskan bahwa stres atau tegangan itu adalah F atau gaya dibagi dengan A atau luas permukaan. Ya, itu sifat mekanik pertama, ya, itu stres atau tegangan. Nah, yang kedua, ya, sifat mekanik yang kedua itu adanya strain atau regangan, gitu. Nah, strain atau regangan ini adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Misal, ya, saya contohkan di sini, ini panjang mula-mulanya sekian, gitu kan. Misalkan yang saya ukur ini adalah 17 cm, gitu. Itu panjang mula-mula. Ketika dikenakan gaya, saya tarik ini dan tidak harus pakai beban, saya tarik ini berarti kita kasih gaya. Berarti kan ini bendanya mengalami kemoloran, gitu ya, mengalami pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjangnya berapa, kemudian dibagi dengan panjang mula-mula, itu namanya adalah strain atau regangan. Saya ulangi, strain atau regangan itu dapat kita hitung dengan cara pertambahan panjang atau delta L dibagi dengan panjang mula-mula atau L. Jadi strain adalah delta L bagi dengan L, itu strain. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, modulus Young, gitu kan, modulus Young ini bisa diartikan sebagai perbandingan antara, ya,
perbandingan antara stres dan strain. Ya, perbandingan antara tegangan dan regangan itu menghasilkan modulus Young. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya bisa dilihat persamaan di sebelah ini. Ya, itu secara jelas bisa dilihat persamaan seperti di sebelah ini. Gitu. Ya, paham? Paham. Oke. Nah, selanjutnya ya, sebelum saya membicarakan tentang elastisitas, jadi untuk video ini, untuk pembahasan ini kita fokuskan kepada stres, strain, dan modulus elastisitas. Kita kupas tuntas seperti itu. Nah, kalau kemudian setelah kita membicarakan modulus Young gitu ya, di sini akan ditampilkan grafik hubungan antara tegangan dan regangan yang menggambarkan sifat elastisitas suatu bahan. Nah, terlihat bahwa dari grafik itu ada di situ ada beberapa titik-titik. Itu kan dari 0 ke B, dari O ke B itu menandakan bahwa benda itu masih bersifat elastis atau batas elastisitas. Dari O ke B dia masih bersifat elastis. Artinya setelah melewati B ya, dia sudah tidak elastis. Karena O ke B itu batas elastis. Nah, di antara O ke B itu ada O ke A. Artinya di situ adalah daerah namanya keberlakuan hukum Hooke. Nah, apa hukum Hooke? Nanti kita jelaskan ya setelah tayangan video ini. Itu. Saya ulangi, dari O ke B itu sifat bendanya masih elastis, gitu kan? Atau bisa dikatakan batas elastisitas. Itu artinya setelah setelah di atasnya B itu dia sudah mengalami deformasi, perubahan, gitu kan? Perubahan itu dari O ke B elastis, kemudian dari B ke titik yang lain seperti di grafik, dari B ke titik yang lain, maka benda itu sudah mengalami deformasi plastis, dari elastis menjadi plastis. Itu ya, kemudian di situ muncul titik tekuk, yaitu di titik tertentu bisa diperhatikan. Itu setelah titik tekuk maka akan menghasilkan titik patah. Begitu. Nah, maksud dari grafik ini itu adalah ketika benda dikenakan gaya, gitu kan, dari misalkan O ke B itu adalah penggambaran pemberian gaya. Dari O ke B itu bendanya masih elastis, gitu kan. Kalau kita tarik terus, maka benda itu akan mengalami namanya perubahan atau deformasi plastis, dari elastis menjadi deformasi, dari deformasi elastis menjadi deformasi plastis, ya, dari elastis menjadi plastis, kasaran seperti itulah, gitu kan. Nah, kemudian kalau dikenakan gaya terus, gitu kan, pada saat benda itu sudah dalam keadaan plastis, kalau kita tarik gaya terus, itu maka benda itu akan mengalami titik patah, gitu ya, akan mengalami titik patah. Sebelum titik patah ada namanya titik tekuk, gitu ya. Jadi kalau sudah dalam keadaan plastis, saya ulangi, maka benda itu sifatnya sudah tidak elastis lagi. Nah, demikian itu paparan singkat mengenai sifat mekanik suatu zat sebagai pengantar dari materi elastisitas suatu bahan yang akan kita bicarakan pada video setelah ini. Nah, video setelah ini ya, setelah video ini gitu, nanti akan dipaparkan beberapa contoh, gitu ya. Akan dipaparkan contoh soal tentang tentang persoalan tentang stres, strain, modulus Young. Gitu. Ya, semoga bermanfaat ya, tetap semangat dalam